Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ratna Wulandari dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Yang pertama yaitu identifikasi kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Ciri-ciri yang menandai kapitalisme itu: yang pertama, masyarakat memiliki hak untuk melakukan hak ekonominya. Maksudnya, ia menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber-sumber daya melalui cara yang legal, walaupun mereka mendapat kebebasan dalam hal cara yang legal, namun mereka mendapat izin yang legal. Yang kedua, alat produksi berada di tangan perorangan. Maksudnya, mereka mengusahakan sendiri dan produksi yang akan mereka gunakan itu dalam memproduksi barang yang akan mereka pakai. Yang ketiga, pemerintah tidak dapat campur tangan langsung terhadap kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah sendiri hanya terbatas pada perlindungan dan pengawasan dalam hal ekonomi, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi itu tanpa campur tangan pemerintah. Yang keempat, modal memiliki campur tangan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya, setiap individu itu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang kedua itu, sebutkan dan jelaskan kembali tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Tahap-tahap perkembangan kapitalisme itu: yang pertama, kapitalisme murni menurut Abercrombie et al. 2010. Ciri-ciri yang menandai kapitalisme murni yaitu kepemilikan dan pengendalian swasta atas sarana produksi, yaitu modal. Yang kedua, aktivitas ekonomi yang digerakkan untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, sistem pasar yang mengatur aktivitas ekonomi. Yang keempat, pengembalian keuntungan oleh pemilik modal. Sebagaimana dikatakan Adam Smith, bagi konsumen atau masyarakat persaingan pasar yang bebas di dalam tahap kapitalisme murni berfungsi menurunkan tingkat harga, menyamakan tingkat laba di antara perusahaan-perusahaan, dan mendorong efisiensi dalam produksi. Yang kedua, kapitalisme industrial. Dalam tahap ini, kegiatan ekonomi cenderung dikembangkan ke arah pembentukan laba, di mana pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan oleh apa yang disebut pasar. Di dalam kapitalisme industrial ini, persaingan bebas berkembang dominan di berbagai perusahaan atau pabrik. Yang ketiga, kapitalisme monopoli. Pada tahap ini, iklim persaingan di antara sesama pelaku usaha dan pemilik modal berkembang makin ketat. Pada tahap ini ditandai oleh terjadinya pemusatan ekonomi, penguasaan pasar oleh sejumlah kecil perusahaan besar, bukan persaingan sejumlah besar perusahaannya yang kecil. Dalam fase ini juga terjadi proses pemisahan modal finansial dalam produktif. Yang terakhir, kapitalisme lanjut. Fase lanjutan disebut juga dengan istilah late kapitalis. Istilah late kapitalis berasal dari mazhab Frankfurt dan menunjuk pada bentuk kapitalisme yang datang dalam periode masyarakat modern dan kini sedang mendominasi era postmodernisme. Menurut mazhab Frankfurt, late kapitalisme ditandai dengan dua ciri, yaitu esensial, yaitu jaringan kontrol birokrasi dan interpenetrasi kapitalisme negara. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.